Nadia Buamana. Saya mahasiswi dari Universitas Cairo Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fenomenologi. Baik, pengertian fenomenologi, peneliti fenomenologis adalah riset yang senantiasa memungkinkan si peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi sensorik yang berbeda dengan persepsi abstrak dari topik penelitian tentang fenomena yang diteliti serta pembentukan pemahaman berdasarkan pengalaman dan persepsi ini. Baik, selanjutnya pengertian penelitian fenomenologi menurut para ahli. Adapun definisi penelitian fenomenologi menurut para ahli antara lain, yang pertama, Edmund Husserl. Pada dasarnya istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert pada tahun 1764. Akan tetapi Edmund Husserl lah yang dipandang sebagai bapak fenomenologi karena intensitas kajiannya dalam ranah filsafat. Menurut pandangan Husserl, fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena. Fenomenologi yang dirintis Edmund Husserl memiliki semboyan Zurück den Schatten, self, kembali ke hal-hal itu sendiri, yang berarti bahwa fenomenologi merupakan metode untuk menjelaskan fenomena segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampil dalam kesadaran manusia. Leite John mengemukakan bahwa fenomenologi makes actual life experience the basic data of reality, sehingga art ini menunjukkan bahwa dalam fenomenologi pengalaman hidup yang sesungguhnya sebaik data dasar dari realita. Yang ketiga, David Wardorf. Arti penelitian fenomenologi adalah riset yang digambarkan sebagai studi kasus tentang fenomenologi yang terwujud dalam pengalaman kita, cara kita memandang dan memahami fenomena, dan pengalaman subjektif. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian fenomenologi. Karakteristik utama dalam penelitian fenomenologi diantaranya, yang pertama, menggambarkan makna dari pengalaman yang telah dijalani oleh seseorang atau beberapa orang sehubungan dengan konsep tertentu. Yang kedua, fenomenologi tidak tertarik pada suatu penjelasan, melainkan berkaitan dengan aspek esensial dari pengalaman hidup. Yang ketiga, fenomenologi merupakan studi sistematis tentang subjektivitas. Yang keempat, fenomenologi berupaya untuk menggambarkan apa yang mendasari cara orang biasanya menggambarkan pengalaman. Yang kelima, fenomenologi mempelajari koeksistensi antara seseorang dalam suatu kelompok. Yang keenam, fenomenologi memiliki reduksi transendental. Yang ketujuh, fenomenologi secara metodis mengarah pada penemuan dan analisis hal-hal atau objek penelitian di dunia. Yang kedelapan, fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna sesuatu. Yang kesembilan, kebenaran kritis tentang realitas didasarkan pada pengalaman orang-orang. Yang kesepuluh, peneliti dan informan penelitian seringkali dianggap sebagai partisipan sekunder. Selanjutnya, jenis-jenis fenomenologi. Penelitian yang mempergunakan metode fenomenologi berupaya untuk mempelajari dan memperoleh pengetahuan maksimum tentang semua aspek fundamental dan juga hal-hal yang tidak penting untuk proses yang mengalami fenomena tertentu.
Oleh karena itulah dalam penerapannya terbagi dalam 3 macam, yaitu fenomenologi realis. Formulasi awal Edmund Husserl berdasarkan edisi pertama penelitiannya tentang logika memiliki tujuan untuk menganalisis struktur dari tindakan mental yang disengaja, karena bagi Husserl hal tersebut diarahkan pada objek nyata dan ideal. Ini adalah versi yang disukai Universitas Munich pada awal abad ke-20. Yang kedua, fenomenologi transendental konstitutif. Jenis fenomenologi yang satu ini adalah rumusan Husserl selanjutnya berdasarkan ide-idenya pada tahun 1913, di mana ia mengambil pengalaman intuitif terhadap suatu fenomena sebagai titik awal dan mencoba mengekstrak karakteristik umum yang esensial dari pengalaman dan esensi dari apa yang ia alami dengan menyampaikan pertanyaan tentang hubungan apapun dengan alam di sekitar kita. Yang ketiga, fenomenologi eksistensial. Jenis fenomenologi yang satu ini adalah formulasi Heidegger yang diperluas seperti yang diungkapkan dalam Being and Time-nya tahun 1927, bahwa pengamat tidak dapat memisahkan dari dunia dan oleh karena itu merupakan kombinasi dari metode fenomenologis dengan kepentingan memahami manusia di dunia eksistensinya. Selanjutnya, kelebihan penelitian fenomenologi. Kelebihan mempergunakan metode penelitian fenomenologi diantaranya: yang pertama, perspektif unik. Ada beberapa nilai yang dapat ditemukan dalam memfokuskan penelitian pada bagaimana orang memandang suatu peristiwa atau fenomena, daripada hanya bagaimana fenomena itu ada dalam ruang hampa. Yang kedua, pemahaman. Mungkin manfaat terbesar dari penelitian fenomenologi adalah kenyataan bahwa hal itu dapat memberi kita pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang satu fenomena. Yang ketiga, kaya data. Karena data diperoleh dari cukup banyak individu, maka data yang dapat diterima seseorang melalui penelitian fenomenologi lebih kaya dan mengesankan. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Bye-bye.